Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan sesi ini ya, sesi terakhir ya, untuk pembuatan abutmen ya. Itu sesi 9. Baik, kita memiliki dua abutmen ya, abutmen kanan dan abutmen kiri seperti itu ya. Jadi nanti kita akan mencoba membuat abutmennya di sini. Nah, mungkin gambarnya saya tampilkan dulu ya. Baru dimensi. Jadi kalau kita melihat ini abutmen kita ya, ini ke sini 9 ya. Ini 9, terus kemudian di sininya dia abutmennya sepanjang bendungnya ya, atau 23,8, terus kemudian baru di sini dia kalau di sini dia 9,40 ya di gambarnya. Tapi di tutorial ini mungkin kita akan membuat sama aja ya. Jadi kita akan membuat dengan ukuran 9 meter untuk arah ini ya, untuk arah Y-nya adalah 9 meter. Jadi di sini kita bisa menggunakan ini ya, sudah saya buat belum ya? Ya, ternyata kemarin saya belum membuat ya, jadi mungkin ini saya layer properties, saya bikin baru ya. Bikin baru as abutment gitu ya. As abutment, warnanya silahkan bisa dipilih sembarang ya. Atau kayak ini. Itu sudah ya. Ini aja 54 ya. Nah, kemudian ini mungkin line tab-nya akan saya bedakan ya. Ya, fungsinya hanya untuk membedakan aja sih ya, nggak ada masalah apa ya. Mungkin saya menggunakan ini ya. Line width-nya mungkin agak saya pertebal biar nanti kita kelihatan ini. Ini saya pakai yang 0,5. Oke, nah sudah ya. As abutment. Oke. Kita klik, kita close maksud saya. Kemudian di sini saya akan merubah tampaknya ya. Tampaknya saya rubah. Tampaknya saya rubah menjadi NE ya, North East Symmetric. Baik, untuk mengurangi beban ini mungkin beberapa saya matikan dulu ya. Mungkin pilar ini saya matikan, tidak apa-apa. Apa lagi ya? Plat banjir sekarang mungkin nggak perlu dulu. Ya, mungkin ini aja yang kita perlukan ya. Nah, seperti ini. Dan untuk gambar juga saya matikan dulu saja, tidak apa-apa. Nah, kita membuat as ini ya, as abutmentnya dulu di sini ya. Caranya bagaimana? Seperti yang tadi ya. Jadi kita mau menggambar di area sini ya. Area sini, tapi kita harus merubah dulu UJS-nya ya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan ya. Jadi ketika kita menggambar objek, kita harus objek gambar kita harus terletak pada bidang Y dan X seperti itu ya. Kalau misalkan kita tidak karena kalau Y dan X-nya ini kan berdiri ya. Ini Y-nya ke sana, Y-nya ke atas, X-nya ke arah sana ya. Kalau misalkan kita membuat misalkan rectangle gitu ya. Kita membuat rectangle di sini. Nah, maka akan kan di sini ya, di gambarnya di sini nggak terlihat itu seperti itu ya. Maaf, ini jadi nggak terlihat ya. Cuma ini warnanya coba saya ganti aja ya. Warnanya mungkin saya ganti ya, hitam aja lah ya. Coba kalau tadi rectangle.
Nah, jadi kita hanya bisa menggambar yang bidang ini ya, yang bidang rectangle yang saya buat ini seperti itu ya, ini ya. Ini yang karena kan YX-nya ada di sini ya. Nah ini ya, YX-nya ada berada di bidang sini, maka kita hanya bisa menggambarnya adalah di sini, di bidang Y dan X-nya ini sebidang dengan bidang Y dan X-nya. Padahal di sini kita mau menggambar garisnya ya dia berada di bawah sini ya. Berada di bawah sini. Baik, kita hapus saja, terus kemudian kita ini ya, kita pindah UCS-nya dulu ya, UCS kita pindah. Seperti tadi ya, UCS-nya kita letakkan di ujung sini mungkin ya. Letakkan di ujung sini. Nah, di sini. Nah, kemudian kita untuk X-nya mau kita letakkan di mana? X-nya saya garis ini ya, ini X-nya. Nah, kemudian Y-nya ya, Y-nya saya taruh di sini ya. Nah, seperti itu ya, kemudian saya enter ya. Nah, jadi bidang Y dan X-nya sudah saya ganti di sini ya, jadi kita bisa menggambar di sini. Kita ke polyline ya. Kita mulai polyline. Berarti kita ke arah sana ya. Kenapa tidak kelihatan ya? Sebentar ya. Polyline, enter. Nah, harusnya bisa ya. Nah, ini ya garisnya sudah kelihatan ya. Kita ketik F8, kemudian kita taruh sana, kita ketik 9 ya. Mana garisnya? Ya ini ya. Oh ya. Karena tadi ini saya akan mengaktifkan line weight-nya ya. Line weight-nya ini L weight-nya saya klik. Terus kemudian ini ya, display line weight ya. Jadi biar kelihatan, karena tadi kan nggak kelihatan ya. Nah, kelihatannya ini ya. Tapi kenapa nggak putus-putus ya? Mungkin yang ini aja lah ya. Nah, ini sudah ya. Nah, sudah kelihatan ini ya. Ini panjangnya berapa? Di sini panjangnya adalah 9 ya. Jadi dari titik sini ke sini ini adalah panjangnya 9 gitu ya. Tapi pastikan tadi UCS-nya pindah di sini dulu ya. Pindah di sini dulu, dan ini terletak di sebelah sini ya. Di ujung sini, di apa namanya? Kalau di sini berarti di abutment kiri ya. Kan arah alirannya ke sana ya. Berarti di sini adalah yang di bagian kiri. Seperti itu. Nah, oke, terus kita bikin polyline lagi ya. Jadi nanti polyline-nya akan kita satukan ya. Kita bikin polyline sampai ujung sini. Sampai ujung sini. Ini hanya untuk as bantu aja ya. Sana sama ke sini. Kesininya berapa? Kita ketik 9 ya. 9. Nah, enter udah. Nah, sekarang tinggal kita join ya. Ketik join. Ini join ya. Ini sama ini. Nah, oke. Kita klik enter. Nah, ini sudah join ya. Nah, ini posisinya kalau tanpa atas bagaimana? Nah, kalau tanpa atas seperti ini ya. Nah, tanpa atas seperti ini. Baik, sebelum kita melakukan extrude ke abutmentnya, saya akan memirror dulu ya. Memirror ini, jadi kita memiliki dua sisi ini ya. Saya hapus. Ini saya buat garis bantu lagi ya, polyline ini saya bikin ini. Ini garis bantu ini hanya untuk menentukan ini aja ya, menentukan posisi titik tengah mirroringnya aja ya. Nah, di sini akan saya mirror dulu ya. Mirror ya, MI, kemudian enter. Nah, kemudian kita klik ini. Cari garis tengahnya ya.
Garis tengahnya ini tinggal kita tarik sana ada. Nah, ini sudah termirror ya. Apa namanya? Untuk garis as abutmennya sudah termirror ya. Jadi ada yang untuk ini ya. Ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan ya. Ya seperti itu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita mau ini ya. Jadi ini ya, ini tuh semacam garis atau semacam garis lintasan untuk nanti kita bentuk abutmennya seperti itu ya. Jadi ini pembuatan abutmen itu malah lebih mudah daripada yang tadi ya, daripada yang apa namanya? Penggabungan gambar seperti itu ya. Baik, kita ini kan dulu ya, apa namanya? Aktifkan dulu gambar-gambar yang lain ya. Nah, sekali lagi di sini ini karena memang bawaannya ada dari sana ya, tapi kalau di gambar teman-teman misalkan kok tidak ada ini ya tidak apa-apa ya seperti itu. Yang penting gambar dua dimensinya ada ya. Ini saya menggunakan ini karena dari bawaan gambarnya ini sudah ada ininya layarnya ini. Jadi kalau misalkan di gambar teman-teman kok tidak ada gambar ini ya, gambar yang saya on-kan ini, itu tidak apa-apa. Yang penting gambar dua dimensinya ada. Baik, kita menuju ke gambar ini ya, gambar apa namanya? Oh ya, kita ubah dulu ya. Kita ke abutment ya. Kita ke abutment ini. Layarnya kita ganti abutment dulu. Nah, terus kemudian di sini kita lihat, nah ini ya. Abutment kita tadi yang sebelah sini ya, sekali lagi yang di sini. Yang di sini, ini adalah abutment kiri ya. Yang di atas ini adalah abutment yang sebelah kiri. Abutment kiri berarti di mana? Ya, abutment kiri adalah yang di sebelah sini. Ini yang sebelah kiri. Karena apa? Karena antara kiri dan kanan berbeda bentuk ya. Ini kalau yang kanan kan seperti ini bentuknya ya. Karena nanti dia digunakan untuk apa? Untuk menumpu nih, ada pilarnya ini ya. Ini kan pilarnya kan ada di sini. Nah, baik kita mengeblat ini ya. Nah, kita blat sesuai dengan gambarnya ini. Dan polyline. Nah, ini. Nah, kita blat bentuknya seperti ini. Seperti ini. Ini. Ini ya. Nah, ya. Kemudian yang sudah kita blat kita pindah ke atas tadi ya. Kita mau titik sembarang aja tidak apa-apa. Kita F8 nya ortonya saya matikan jadi biar bisa bebas bergerak. Nah, ini di sini ya. Nah, saya letakkan di sini aja tidak apa-apa. Nah, gambarnya apabila memang mengganggu bisa dimatikan dulu sementara. Nah, ini fungsinya enaknya layar seperti ini ya. Jadi kita bisa mematikan ataupun bisa menghidupkan ya. Sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Nah, di sini ya seperti yang sudah bilang tadi ya, kenapa kita memerlukan ini ya, memerlukan as ini? Karena dia digunakan sebagai garis ini ya, apa namanya, semacam garis lintasan ya, path line seperti itu ya. Jadi nanti objek ini akan di-extrude ini sepanjang garis as ini, seperti itu kurang lebihnya. Nah, makanya tadi saya membuat garis as ini karena apa? Karena nanti akan digunakan sebagai garis lintasan untuk mengekstrud benda ini seperti itu ya, mengekstrud abutmentnya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya sweep ya, sweep ini SWEEP ya. Nah, sweep ini ya, sweep. Nah, kalau kita di sini ini nggak ada ya, sweep itu di mana? Nggak ada di sini ya. Kalau di sini kita nggak ada ya sweepnya di itunya. Karena apa? Karena di sini adalah workspace kita ini adalah untuk dua dimensi. Kalau kita ingin menggunakan sweep, maka di sini ya teman-teman ya, perhatikan di sini. Di sini ada yang namanya workspace switching atau WS current ya. Di sini bisa merubah apa? Kalau kita klik panahnya ini,
Nah, di sini ada yang namanya drafting and annotation. Drafting and annotation ini adalah berarti workspace kita yang sekarang ini yang terlihat di layar ini. Artinya drafting dan annotation ini rata-rata digunakan untuk menggambar 3 dimensi. Nah, di sini ada yang namanya 3D basic dan 3D modeling, seperti itu ya. Oke, kita coba klik yang 3D basic coba ya. Nah, maka tampilannya kan berubah ya. Ini ya, kalau teman-teman lihat ini ya, enggak ada ya. Kan yang tadi kan nggak ada ya. Di sini berubah yang semula tadi apa? Semula tadi ada garis layar, kemudian ada dimensi. Di sini sudah berubah nggak ada semua ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada extrude ya. Extrude yang sering kita gunakan ya, extrude terus kemudian lah. Ini yang akan kita gunakan ya, sweep ini ya. Untuk sweeping ini ya. Nah, dia contohnya seperti ini ya. Bila teman-teman ingin membuat spiral bisa menggunakan ini ya, sweep ini seperti itu. Ya, kita juga sama, kita mau menggunakan sweep ini. Di sini sebelum kita melakukan sweep, perlu teman-teman perhatikan ya. Mohon perhatiannya ya di sini ya. Di sini ada perbedaannya. Di sini adalah dindingnya yang tegak, ya. Di sini ada dinding yang miring ya. Seperti itu ya. Ini penting ya karena nanti jangan sampai teman-teman mengekstrudnya terbalik ya, seperti itu ya. Lalu apa sih perbedaan yang miring sama yang tegak? Nah, maka kita kembali dulu ke ini ya, ke gambar yang tadi ya, drafting annotation-nya. Kalau kita ini ya, kalau kita lihat gambarnya, nah, kalau kita lihat gambarnya, sisi miring ini terletak di luar ya. Berada di luar, seperti itu. Sedangkan yang di dalam sini, dia berada yang sisi tegaknya. Nah, ini kan tegak ya. Jadi sisi tegak itu berada di dalamnya. Berarti tepat menempel di sini ya. Tepat menempel di bendungnya sini gitu. Jangan sampai nanti pemodelan 3D kita terbalik ya. Jadi yang di dalam sini malah yang miring, yang di sini malah yang lurus gitu. Karena kalau kita lihat di sini yang miring ini terletak di luar ya. Sedangkan yang menempel di sini, menempel di mana? Menempel di bendungnya ini. Ini adalah yang bagian yang lurus seperti ini. Nah, oke ya. Baik, kita kembali ke sana. Langsung kita coba ya teman-teman ya. Jadi garis asnya mana? Garis asnya ini ya. Mungkin agak sedikit terhalang ini nggak apa-apa tapi kelihatan ya. Nah, garis asnya ini ya, yang biru ini. Kemudian kita kembali ke workspace tadi ya. Kita ubah ke 3D basic dulu. Nah, kita menggunakan ini ya. Sweep ini ya. Kemudian kita klik. Nah, kemudian kita diminta untuk select object ya. Select objeknya, kita klik ini. Nah, kemudian kita enter ya. Nah, di sini ada beberapa ini ya, ada alignment, base point, dan scale twist ya. Di sini kita menggunakan yang base point ya. Base point itu adalah titik acuan ya. Jadi nanti titik acuan yang mau dilakukan extrude sesuai lintasan tadi yang mana? Nah, kita klik yang ini ya, titik pointnya, base pointnya ini. Kita titikkan kemana? Kita titikkan ke sini. Di bagian yang sini ya, di bagian yang tegak ini ya. Di bagian sini, ujung sini ya. Bukan yang sini ya. Bukan yang di sini, tetapi yang ada di sini. Nah, di sini kita klik. Nah, kita diminta untuk ini. Select sweep pad ya. Padnya yang mana atau lintasannya yang mana? Lintasannya adalah yang ini. Dan di sini mungkin bisa kita coba ya. Seandainya saya mengeklik di sini contohnya ya. Berarti saya mengeklik lintasan yang sebelah kiri dulu ya, seperti ini ya. Kita lihat bersama ya nanti ya. Kita klik. Nah, dia jadi ya teman-teman ya. Dia otomatis akan membuat seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi perlu kita lihat. Nah, di sini ternyata sisi tegaknya dia malah berada di luar. Ini sisi tegaknya di luar ya.
Sedangkan sisi miringnya berada di dalam. Nah, kalau kita 3D orbit ya misalkan ya. Oh, 3D orbitnya nggak ada ya. Sebagai 3D orbit. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini terbalik ya berarti ya. Ini berarti apa? Berarti sisi miringnya malah berada di sebelah dalam. Gitu. Padahal tadi kalau di gambar desainnya adalah sisi miringnya berada di luar dan sisi sini adalah sisi tegaknya. Gitu. Maka dari itu kita berarti salah dalam melakukan sweep-nya seperti itu ya. Maka ya bisa kita undo ya, Ctrl Z ya. Kita undo dulu ya. Kita undo dulu sampai muncul ini ya. Nah ini tadi kalau saya menggunakan padnya dari sebelah kiri ya. Nah, seperti itu. Ternyata kalau padnya sebelah kiri ternyata dia terbalik. Ini kenapa ini? Baik, ini mungkin garisnya mungkin saya ini ya karena kok tidak sampai 9 ini ya, takutnya nanti malah jadi ini. Atau ini baik, coba saya ukur dulu ya. Coba saya ukur dulu nih sudah 9 meter apa belum, ini takutnya nggak sesuai dengan gambar desain kita. Kalau sudah 9 berarti aman. Nah oke, berarti ternyata sudah 9 ya. Baik, berarti aman ya. Baik, karena tadi kita mencoba di sebelah sisi kiri ternyata dia lah ini sisinya terbalik, maka kita coba yang sebelah kanan ya seperti itu ya. Kita ulang lagi ya sweep kita ya, kita ulang lagi, kemudian kita ini ya select objeknya, kemudian kita enter, pilih yang base point ya, pilih yang base point, kemudian base pointnya ditaruh di mana? Base pointnya ditaruh di sebelah sini ya, di sebelah yang sisi tegak bagian atasnya, taruh sini, terus kemudian kita taruh kita menggunakan padnya adalah di sebelah kanan seperti ini. Nah sudah jadi ya. Nah kalau seperti ini dia ini ya, jadi sisi tegaknya dia berada di dalam ya. So, kita ini ya, kita orbitnya. Nah ini berarti sudah betul ya ini ya. Nah berarti ini sisinya sudah tegak ya, berarti sisi tegaknya sudah berada di bagian ini ya, bagian menempel bendungnya seperti itu ya. Nah ini yang untuk abutment kiri. Tapi di sini masih elevasinya masih belum betul ya, nanti bisa kita ini kan ya, bisa kita perbaiki nanti ya. Baik, ini mungkin bisa ini lagi ya. Nah kita mau membuat abutment yang sebelah kanan ya. Nah kita gantian membuat abutment sebelah kanan ini. Nah di sini ya. Nah seperti ini, maka kita akan menggambar lagi ya. Nah karena antara kanan dan kiri berbeda, maka di sini kalau tadi kan ini sebelah kiri bentuknya seperti ini ya. Nah kalau yang sebelah kanan ternyata bentuknya agak sedikit berbeda ya. Di bagian kakinya ini dia agak lebih panjang gitu, seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke drafting and annotation lagi ya. Kita klik ini. Nah, baik, kita ini ya, layar kita sudah di layar abutment ya. Terus kemudian di sini kita seperti biasa ya, kita mengeblat dulu ya polyline, kita blat ini. Polyline. Nah, untuk yang ke atasnya ini tidak perlu kita gambar ya, karena ke atasnya tadi sudah ada pilarnya, jadi nanti kita langsung ini aja ya. Langsung kita potongkan ini ke sini. Nah, ini kita langsung ke sana, enggak apa-apa. Seperti ini ya.
Dan ini juga sama ya. Jadi di sini sisi tegaknya adalah berada di dalam. Nah, kita tinggal ke sana. Nah, kemudian kita enter ya. Nah, berarti ini sudah ya untuk yang sebelah kiri. Bentuknya mungkin agak sedikit berbeda. Kita coba ya. Kita move ke sana ya. Kita move. Select object. Enter. Base point-nya ya. Silahkan ini sembarang aja enggak apa-apa. Dan kita taruh ke sini. Kita taruh di sini ya. Kita taruh di sini. Nah, ini biar nggak mengganggu, gambar-gambarnya bisa kita matikan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada hal yang menarik ya. Jadi nanti kalau kita mencoba seperti ini, nanti gambarnya akan terbalik ya. Karena kan pad kita kan berada menghadap ke bawah sini ya. Nah, kalau yang di ini tadi ya. Kalau yang di sini tadi kan karena padnya kan menghadap ke atas sana ya. Kan menghadap ke atas sana ya. Jadi dia tidak terbalik. Tapi kalau kita sweepnya seperti ini, nanti dia akan terbalik. Bisa kita coba ya. Kita coba aja dulu ya seperti ini ya. Kita ubah lagi kemana? Ke ini ya, ke 3D Basic lagi ya. 3D Basic lagi. Kemudian, nah kita coba sweepnya ini. Kita klik objeknya. Kita klik enter. Base point-nya sama ya. Jadi kita klik base point sama. Kalau di sini base point-nya yang mana? Yang tegak ini ya. Ini. Nah, kemudian kita swipe. Misalkan saya taruh sini ya. Nah, seperti teman-teman lihat ya. Jadi dia bentuknya malah terbalik ya. Jadi ya dia yang harusnya jadi kaki, dia jadi kepala ya. Jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya di sini ya, seperti itu ya. Terbalik ya. Nah, maka di sini kita lakukan undo ya. Ctrl Z ya. Nah, kira-kira apa solusinya biar si ini kok tidak terbalik seperti tadi? Maka kita bisa lakukan mirroring ya. Nah, mirror. Ya, jadi ini unik ya. Jadi ini ya agak unik sekali ya, seperti itu ya. Nah, ini mungkin developernya saya depannya seperti ini. Kita enter ya. Jadi kita perlu membalik dulu ceritanya seperti itu ya. Jadi biar dia terbalik gitu ya. Ini kita hapus saja enggak apa-apa. Kita lakukan sweep lagi ya. Nah, kita select objeknya. Kita enter. Base point ya. Nah, kemudian kita pilih base point-nya ya. Jangan sampai terbalik ya. Base point-nya adalah yang di sisi tegak sini ya. Nah, di sini. Kita klik di sini. Nah. Kemudian select sweep-nya. Ya, kita coba ya. Yang sebelah sini dulu ya. Kita coba nanti terbalik enggak. Kalau terbalik ya tinggal kita ulangi lagi lah. Santai aja ya. Kita klik sini. Nah, dia sudah ya. Alhamdulillah dia sudah tidak terbalik. Dan dia ternyata sisi tegaknya berada di dalam ya. Alhamdulillah juga. Alhamdulillahnya nggak terbalik. Nah, ini seperti ini ya. Nah, dia sudah betul ya. Nah, berarti dia sisi tegaknya berarti dia sudah menempel di ini ya. Nah, dia sudah sisi tegaknya sudah berada di di bagian dalam ya. Artinya menempel dengan bendungnya. Nah, baik, berarti ini sudah selesai ya untuk pembuatan abutment-nya ya, seperti itu ya. Lalu apa yang perlu dilakukan lagi? Kita harus menaikkan apa? Elevasinya ini. Karena abutment-nya kan berada di atas kan ya, sedangkan ini kan yang berada di bawah. Nah, kita lihat gambar dua dimensinya dulu. Oke, kita ubah lagi ya. Workspace kita ke drafting and annotation.
Nah, kita tampilkan dulu ya gambar-gambarnya ya teman-teman ya. Kita tampilkan dulu gambar-gambarnya. Nah, baik. Nah, kalau kita lihat ini ya. Jadi posisi abutment kita itu sama dengan posisi pilar ya. Jadi ini kan abutment kita kan di sini ya. Dan ini kalau teman-teman lihat ini kan segaris ya. Nah, berarti posisi abutment kita, top abutment kita itu berarti dia selevel dengan pilar ya. Atau kalau diukur dari sini tadi mana tadi? Ya, kalau diukur dari plat lantai ini. Nah, kalau diukur dari plat lantai ini berarti dia totalnya adalah 9 meter. Diukur dari plat lantai ini ya. Nah, diukur dari top plat lantai sini seperti itu. Kalau di sini top plat lantainya ini di mana? Top plat lantainya ada di, bentar saya ini kan ya. Mana tadi? Kok malah hilang? Nah, di sini ya. Di sini ya maksudnya ini yang saya klik di sini ya. Saya klik di sini apa namanya? Ada 2 garis ini. Garis ini terus kemudian garis ini ya. Garis ini. Lah ini adalah di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini di plat ini loh. Di plat yang sebelah sini. Ini kan ada bidang datar gini kan. Nah, bidang datar inilah yang plat yang saya blok ini. Dia terletak di sini seperti itu. Maka kita harus menaikkan dulu ya. Menaikkan sampai mana? Menaikkan dulu ini sampai level ini dulu ya. Sampai level apa namanya? Level kalau di saya 95,5 ini ya levelnya ya. Mungkin di sini bisa kita ganti dulu tampaknya ya. Tampaknya mungkin kita ganti dengan triple back. Nah, di sini ya. Bentar, kayak kalau yang live bagaimana? Nah, kalau di saya nih berarti ya tampak live ya, biar tampak ini belakangnya. Nah, di sini saya akan menggunakan ini garis bantu kembali ya. Jadi mungkin saya menggunakan polyline lagi. Ini. Nah, di garis ini ya berarti ya. Berarti di garis ini. Sama yang satunya berarti dia segaris ini ya, segaris yang plat kuning ini ya. Yang plat kuning ini ya sama ya. Kan dia selevel ya. Atau gini lah. Yang ini tadi yang sudah saya garis yang sudah saya buat ini, ya ini ya. Nah, ini mau saya perpanjang. Ya mohon maaf ya karena kemampuan komputernya tidak ini, jadi kadang agak lama untuk memindah-mindahnya. Nah, kemudian saya panjangkan sampai sana ya. Nah, kalau lihat kan ini kan berarti kan selevel ya. Nah, ini adalah plat lantai, yang kuning ini adalah plat lantai untuk pintu air. Kemudian yang di sini adalah yang di plat lantai yang di bagian hulu bendungnya, di bagian hulunya ya. Nah, ini saya mau ukur dulu ya. Saya mau ukur dulu sampai ke garis ini dia berapa. Nah, di sini berarti dia 2,1 ya. Nah. Jadi dari ini ke plat lantainya ini dia masih menaikkan 2,1 ya. Berarti posisinya ini sekarang itu berarti posisinya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini apa namanya? Ini adalah plat lantainya, lah posisi abutmentnya itu ada di posisi ini ya. Nah, dia berada di bawah sini ya posisinya ya. Setinggi berapa? Setinggi ini ya, setinggi 2,1 ini ya.
Jadi abutmentnya itu berarti terletak di antara sini ya. Ini ke sini ya. Dari bawah ke atas ini adalah 2,1 ya. Berarti kalau kita mau menaikkan ini ya, menaikkan yang min 2,1 ini sampai ke ini ya, sampai ke ujung sini. Berarti kan ini kita menambah ya. Berarti 9 ditambah 2,1 ya. Nah, 9 ditambah 2,1 biar apa? Biar dia bisa mencapai elevasi yang 9 ini. Karena kan dari puncak ini ya, dari puncak ini kan dia ini ke sini dia 2,1 ya. Berarti dari sini sampai ke atas ini, sampai ke ujung, nah ini sampai ke ujung sini ya. Sampai ke ujung sini berarti kan 2,1 ya, ditambah 9 ini, seperti itu ya. Nah, mungkin saya akan langsung ini ya, saya akan menggunakan koordinat ya untuk memindahnya ya. Sekali lagi di sini kita lihat UCS-nya. UCS-nya yang searah adalah Y ya. Ini kan Y-nya ke arah vertikal ke atas ya. Berarti koordinatnya adalah nanti yang kita isi adalah koordinat yang Y-nya gitu. Berarti kan tadi 9 meter ditambah 2,1 ya. Sama dengan 11,1 ya. Berarti saya menaikkan ini 11,1 ya. Saya ketik move ya. Ini move, kemudian objeknya adalah ini ya. Objeknya ini, dan saya klik enter. Base point-nya saya taruh di ujung sini boleh. Mohon maaf ya karena laptopnya ini. Nah, kemudian saya mengisi ya add 0, ya, yang saya isi adalah Y-nya ya 11,1,0 ya. Seperti ini ya. Jadi X-nya adalah 0, tidak bergerak, Y-nya naik ke atas 11,1. Kemudian untuk Z-nya dia 0, artinya dia nggak bergerak. Kemudian kita enter ya. Nah, dia sudah naik ke atas ya. Nah, seperti ini ya. Ya, ini harusnya sudah sama ya. Coba saya ukur ya. Berarti kan dari garis ini ya, dari garis ini. Oh, ini garisnya enggak. Oh ya, ini sudah ya, sudah berubah ternyata. Ya, berarti ini sudah ya, elevasinya sudah 9 meter ya. Nah, ini elevasinya sudah 9 meter ya. Berarti sudah betul ya. Sudah sesuai dengan ini ya. Artinya abutment kita sudah sesuai dengan ini, sudah sesuai dengan tinggi ininya, tinggi totalnya ya. Elevasi kita sudah betul sesuai dengan gambar rencana. Ini saya hapus saja. Dan ini tampaknya mungkin saya ganti lagi. Nah, di sini saya akan mengaktifkan yang tadi saya tutup ya. Ada pilar bawah, plat banjir skerm ya. Nah, ini bisa diaktifkan semua. Nah, ini seperti ini ya jadinya ya, kurang lebihnya ya. Jadi di sini abutment kiri ya, kemudian di sini abutment kanan, dan di sini banjir skermnya ya. Nah, ini sudah level ya. Jadi apa namanya, abutment kita sudah rata dengan abutment dan banjir skermnya. Sebetulnya di atas ini ada lagi namanya rumah pintu ya, tapi nanti mungkin itu teman-teman bisa mengembangkan sendiri ya. Untuk apa namanya, untuk penggambarannya. Nah, dan ini kalau kita ini ya, menggunakan 3D orbit, nah akan seperti ini ya. Nah, ini kalau teman-teman mungkin kalau gambar 2 dimensi sebelum ada gambaran seperti apa bentuknya, nah ini sudah kita buat seperti ini. Nah,
Ini sisinya adalah yang tegak ya, sisinya juga yang tegak. Nah, sisi miringnya berada di luar ini, sisi miringnya di luar ya. Ini juga sama ya, sisi miringnya di luar ya. Nah, kemudian terkait ini ya, terkait hubungan pilar dengan pondasi bisa kita lihat juga ya. Bisa kita matikan dulu, misalkan contohnya ini kita matikan semua ya. Apa namanya? Selimut ini. Mercu. Apa lagi ini? Oh ya, itu belum ya. Nah ini ya, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, pondasinya menumpuk seperti ini ya, gambar ini ya. Nah gambar ini, jadi pilarnya ini dia menumpuk di kaki abutmennya seperti ini ya. Nah kurang lebihnya seperti ini. Kalau tampak ini mungkin bisa dilihat dari tampak ini. Nah ini tampak seperti ini. Kalau dari tampak belakangnya ya, atau dari tampak hulu ke hilir. Ini banjar sekarangnya ya. Nah, ini jadi pondasinya ini, si pilarnya ini ya, pilar ini dengan pilar ini nanti akan menumpuk di kakinya ini, kaki abutmennya ini seperti ini ya. Nah ini kalau kita lihat dari bawah seperti itu ya telapaknya ini. Nah ini silahkan teman-teman nanti bisa mempraktekkan ini. Kemudian seperti yang tadi ya, seperti untuk kelengkapannya ada rumah pintu, terus kemudian apa namanya? Ini ya, ini rumah pintu ya, ini rumah pintu, terus kemudian ada apa namanya? Ada guardrail ya, jadi untuk pengamannya ya seperti ini ya. Nah ini ya, ini nanti silahkan teman-teman bisa membuat sendiri ya, bisa membuat sendiri untuk nanti diplotkan di sini. Ini adalah gambaran terkait dengan ininya ya, terkait dengan penggambaran 3 dimensi. Jadi yang kita gambar di sini adalah istilahnya mungkin bangunan-bangunan utamanya ya. Bangunan-bangunan utamanya. Untuk bangunan-bangunan pelengkapnya terus apa dan ini ya, dan termasuk juga bangunan-bangunan ini ya. Bangunan-bangunan pengaman sungai, insya Allah mungkin apabila nanti kita ada ini ya, bisa ada kesempatan coba akan kita bantu untuk membuatnya. Tapi kalau teman-teman mau mencoba juga silahkan gitu. Nah, kita aktifkan lagi ya untuk ininya. Bisa kita aktifkan lagi untuk ya lengkapnya ya. Nah ini lengkapnya seperti ini. Nah seperti itu ya. Nah seperti ini untuk hasilnya. Jadi apa namanya untuk membuat gambar 3D bangunan utama bendung dan atau longsoret sudah ini untuk sesi terakhir. Namun nanti apabila mungkin kami ada kesempatan untuk beberapa video tambahan untuk penjelasan nanti akan kami sampaikan juga, akan kami upload di ini. Baik, jadi ini sudah semua ya membuat abutment ya. Jadi teman-teman nanti tugasnya adalah membuat layoutingnya ya. Karena ini kan kita tidak membuat ini ya layoutnya ini. Layoutnya ini mungkin nanti teman-teman bisa membuat ya. Nah ini kan ini, atau nanti kalau mungkin ada kesempatan ini coba mungkin akan kami contohkan juga ya untuk layouting ininya. Tapi kalau enggak, teman-teman silahkan bisa mencoba sendiri untuk merencanakan ini ya, merencanakan layoutnya. Karena kan nanti kan gambar ini kan akan di print juga ya untuk apa namanya untuk memenuhi tugas praktikum gambar teknik bangunan air. Baik, mungkin demikian ya teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mungkin ini adalah sesi terakhir untuk video ini. Ya namun sekali lagi kalau memang ada video tambahan nanti bisa kita tambahkan untuk memperjelas seperti itu. Baik, mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video yang sudah kita buat ini atau tutorial yang sudah kita sampaikan ini semoga bisa membawa manfaat dan bisa membawa pengetahuan untuk teman-teman semua seperti itu ya. Apabila masih ada kesulitan nanti bisa disampaikan ke kami selaku instruktur gambar teknik bangunan air.
Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.